saudaraku, selamat berjumpa di episode pertama channel Jalin Kasih bersama saya, Carlonta Nainggolan. Nah, seperti saya telah katakan di episode pembukaan, sebelum kita masuk kepada pembahasan mengenai meterai Tuhan dan tanda binatang, kita akan kilas balik dulu ke belakang untuk menyegarkan ingatan kita dan mengenal dengan baik Tuhan Bapa Pencipta kita itu. Sebelum kita masuk kepada pembahasan episode pertama, mari kita berdoa dulu. Bapa kami yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang maha pengasih dan penyayang, Bapa Pencipta kami, bahkan Pencipta alam semesta Tuhan. Pagi ini kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, memohon hikmat daripada-Mu ya Tuhan. Memohon penyertaan-Mu ya Bapa di dalam pembelajaran kami ini, sehingga apa yang kami dengar Tuhan bisa membuat kami Bapa mengenal Tuhan dengan baik dan datang kepadamu dengan hati yang sungguh. Terima kasih Bapa, karena kami selalu boleh memanggil Engkau dan bersandar kepadamu ya Bapa di dalam setiap pergumulan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Bapa, kami sampaikan doa ini ke hadapan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan mendengar dan menjawab doa kami. Amin. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, yang menjadi ayat inti pembahasan kita pada episode ini tertulis di dalam Kejadian 1 ayat 26. Ya, begini bunyinya, boleh kita baca sama-sama. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, inilah yang menjadi ayat inti kita. Mari kita lanjutkan. Seperti saya katakan tadi, bahwa topik kita kali ini adalah tentang penciptaan. Tuhan yang kita sembah itu adalah pencipta alam semesta ini. Tuhanlah yang menciptakan segala cakrawala dengan miliaran galaksi dan bintang-bintang. Tuhanlah pemilik kehidupan dan pemilik segala sesuatu yang ada di jagat raya ini. Alkitab yang menjadi satu-satunya sumber pembelajaran kita sepanjang kehidupan kita tentang Tuhan, pada dasarnya memuat rencana dan rancangan damai sejahtera Tuhan untuk manusia yang dikasihinya itu. Meskipun manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, oleh karena itu, pembahasan kita akan berfokus kepada manusia yang Tuhan ciptakan itu dan rencana keselamatan yang Dia janjikan untuk kita. Dalam proses penciptaan manusia itu adalah yang paling tinggi dan istimewa. Mengapa saya katakan demikian? Karena Tuhan menciptakan manusia itu dengan tangannya sendiri dan bahkan menurut gambarnya. Kalau untuk menciptakan yang lain semua, Tuhan hanya cukup berfirman, jadilah, maka jadilah semuanya. Tapi manusia Dia ciptakan dengan tangannya dan menurut gambarnya. Tadi ayat intinya sudah kita baca di dalam Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, mari kita perhatikan ya. Ketika menciptakan manusia, Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan. Tuhan tidak berkata, baiklah aku menjadikan. Apa artinya? Bahwa sejak awal Tuhan kita itu adalah Tuhan yang Tritunggal. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, mengapa saya singgung ini? Karena saya pernah berbicara dengan salah seorang keluarga. Nah, dan ia berkata begini, Tuhan Tritunggal itu kan baru ada sesudah Yesus lahir. Padahalan Alkitab tidak berkata demikian. Nah, jadi untuk hal-hal inilah mengapa kita harus mulai dari awal tentang pembelajaran kita. Setelah Tuhan berfirman, kemudian Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah. Dia bentuk manusia itu dari debu tanah
dan menghembuskan nafas kehidupan ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Mungkin kita tidak pernah membayangkan ya, betapa ajaibnya proses penciptaan manusia itu. Dari debu tanah yang Tuhan ciptakan, dan setelah dia menghembuskan napas kehidupan ke dalam hidungnya, maka jadilah debu tanah tadi menjadi makhluk yang hidup, dan itu kita sebut Adam, lengkap dengan segalanya, mata, hidung, otak, telinga, dan sistem saraf semua tubuh. Sistem tubuh ini begitu ajaibnya. Kalau kita pahami itu, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, terbentuklah satu sistem yang sedemikian kompleksnya. Itulah Tuhan yang kita sembah itu. Itulah Tuhan pemilik kehidupan di seluruh jagat raya ini. Setiap yang dilakukan Tuhan sesungguhnya adalah mujizat dan keajaiban bagi kita. Ilmu pengetahuan belum pernah dan tidak akan pernah bisa mampu menyelidiki segala kompleksitas dan keunikan yang ada di dalam tubuh manusia itu. Setelah Tuhan menciptakan Adam, nah Tuhan menyediakan sesuatu yang luar biasa bagi Adam. Mari kita baca Kejadian 2 ayat 8 sampai 9. Selanjutnya Tuhan membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Disitulah ditempatkan Tuhan Adam yang baru selesai dibentuknya itu. Cobalah kita bayangkan ya, bagaimana Tuhan mempersiapkan segala sesuatu bagi Adam. Dia menciptakan Taman Eden, suatu istana bagi Adam. Luar biasa bukan? Nah, ayat berikutnya di ayat 9 mari kita baca. Lalu Tuhan menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tuhan menciptakan Adam, kemudian dia ciptakan Taman Eden, kemudian dia menempatkan Adam di taman itu. Ya. Pada waktu Tuhan menempatkan Adam di Taman Eden, Tuhan memberikan satu perintah kepada Adam. Ya. Itu tertulis di dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Lalu Tuhan memberi perintah kepada manusia itu. Semua pohon di dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu janganlah kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, begitulah Tuhan menciptakan manusia itu. Setelah Adam diciptakan, dia buat Taman Eden, Adam ditempatkannya di situ dengan perintah. Satu hal, jangan memakan buah pohon tentang pengetahuan yang baik dan jahat. Nah, sekarang di Taman Eden, Tuhan melihat Adam itu sendiri. Kemudian Tuhan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Maka Tuhan berfirman, aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kita bisa baca dalam Kejadian 2 ayat 18. Nah, untuk menjadikan seorang penolong bagi Adam, bagaimana atau apa yang dilakukan oleh Tuhan? Mari kita baca Kejadian 2 ayat 21 sampai 22. Begini dia. Lalu Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Ayat 22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Jadi Tuhan menciptakan perempuan itu khusus untuk menjadi penolong bagi Adam. Nah, setelah Tuhan menciptakan itu, maka dibawanyalah perempuan itu kepada Adam. Melihat perempuan yang baru saja diciptakan itu, maka Adam berkata seperti ini, tertulis di dalam
ayat 23. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Nah, ternyata perkataan perempuan itu ada artinya. Perempuan artinya yang diambil dari laki-laki. Setelah Tuhan mempertemukan perempuan itu yang kemudian kita kenal dengan nama Hawa, lalu Tuhan memberkati sepasang manusia ini. Mari kita baca di dalam Kejadian 1 ayat 28. Tuhan memberkati mereka, lalu Tuhan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi demikianlah Adam dan Hawa hidup di Taman Eden sebagai keluarga pertama yang ada di atas bumi. Jadi pernikahan ataupun pembentukan keluarga itu adalah lembaga pertama yang Tuhan ciptakan. Dan Tuhan berkati di Taman Eden. Nah, mari kita simak dengan baik. Tuhan memberkati keluarga yang pertama itu, yaitu Adam, seorang laki-laki, dan Hawa, seorang perempuan. Dan itu adalah lembaga yang Tuhan bentuk sendiri. Nah, jadi kalau sekarang kita melihat ada pernikahan antara perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, bahkan ada manusia dengan hewan, manusia dengan pohon, itu adalah pernikahan yang tidak dikehendaki Tuhan. Bahkan Tuhan menulis bahwa itu adalah suatu kekejian di hadapan Tuhan. Nanti kita boleh baca di dalam Imamat 18 ayat 22 sampai 23. Nah, setelah memberkati Adam dan Hawa, Tuhan berfirman kepada keluarga yang baru ini, kita bisa baca di dalam Kejadian 1 ayat 29. Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji. Itulah menjadi makananmu. Jadi inilah makanan pertama yang disarankan oleh Tuhan sebagai pencipta manusia itu sendiri. Kita yakin dan percaya karena Tuhan yang menciptakan dan Tuhan yang memberi petunjuk tentang makanan, pasti itu adalah makanan kelas 1, makanan yang sungguh baik bagi manusia itu. Selanjutnya, ada satu hal yang perlu kita perhatikan dalam proses penciptaan itu ya. Dalam setiap hari ujung penciptaan, Tuhan selalu berfirman, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Nah, Tuhan selalu berkata itu. Jadi hari kedua Tuhan berfirman seperti itu juga. Hari ketiga, hari keempat, hari keenam Tuhan juga berfirman seperti itu. Ya, boleh kita baca nanti di dalam Kejadian 1 ayat 5, ayat 8 dan seterusnya sampai hari keenam ada di Kejadian 1 ayat 31. Nah, apa artinya ketika Tuhan berfirman, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama, kedua, dan seterusnya. Kalau kita pahami bahwa sebenarnya menurut Alkitab, pergantian hari itu adalah dari petang hari ini sampai petang hari berikutnya. Kalau demikian, mengapa sekarang kita menganggap perubahan hari itu tengah malam? Jam 12 malam. Ini ada sejarahnya. Tapi kita akan bisa belajar di kemudian hari. Tapi untuk sementara bahwa perubahan waktu itu ada, boleh dibaca di dalam Daniel 7 ayat 25. Karena ini pelajaran panjang, kita bisa dapat satu ayat intinya saja dulu ya. Nah, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Nah, kemudian Alkitab di dalam Kejadian 2 ayat 1 sampai 3 tertulis begini. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya.
Ketika Tuhan pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Tuhan memberkati dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Nah, jadi hari ketujuh itu adalah hari di mana Tuhan berhenti. Hari ketujuh ini, inilah yang kita kenal dengan Sabat. Jadi Sabat artinya adalah istirahat atau berhenti bekerja. Itulah makna daripada Sabat. Nah, nanti saudaraku, orang-orang muda, siapapun, saudaraku seiman, boleh cari apa arti Sabat itu. Boleh cari di Google, Dictionary, atau Wikipedia, dan lain-lain. Jadi, begitu penciptaan dunia ini selesai, Tuhan langsung melembagakan hari Sabat itu sebagai hari istirahat yang seharusnya menjadi hari bagi kita untuk datang menyembah Dia sebagai pencipta kita. Tidak ada satu hari lain pun sepanjang Alkitab yang pernah Tuhan berkati dan kuduskan kecuali hari ketujuh. Jadi Sabat bukan hanya milik orang Yahudi ataupun orang Israel, seperti yang banyak dipahami oleh orang ataupun yang banyak dikatakan oleh orang. Bahkan kalau kita mau ambil satu kutipan daripada Paus Francis yang sekarang, dia menyebut Sabat itu seperti Sunday like a Jews Sabbath. Tapi Sabat itu bukan milik orang Yahudi. Kalau begitu, mengapa hampir semua denominasi Kristen beribadah menyembah Tuhan pada hari Minggu? Nah, cerita perubahan dari Sabat ke Minggu ini adalah sejarah yang begitu panjang selama 1700 tahun lebih. Usaha mengubah itu sudah dilakukan. Jadi perubahan Sabat ke Minggu akan kita pelajari nanti. Tapi itu bagian pelajaran tentang akhir zaman. Jadi stay tune. Kita akan belajar tentang itu supaya kita tidak ada yang ketinggalan. Nah, saya berharap bahwa sesuai dengan misi channel ini, kita saling mengisi dan saling berbagi. Mungkin saudara-saudaraku ada yang perlu dibagi kepada saya tentang pelajaran ini. Untuk sementara kita sudah belajar mengenai penciptaan. Kembalilah dulu kita kepada kehidupan Adam dan Hawa di Taman Eden. Kita masih ingat tadi setelah Tuhan menciptakan Taman Eden, Tuhan berfirman kepada Adam, semua pohon di taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Akan tetapi, Tuhan bilang begitu ya, buah pohon tentang pengetahuan yang baik dan jahat itu jangan kamu makan. Nah, ini adalah satu perintah yang secara eksplisit Tuhan nyatakan kepada Adam dan Hawa yang tertulis di dalam Kejadian pasal 2. Tuhan memberi perintah itu kepada Adam. Dan kita yakin bahwa Adam pastilah memberitahukan hal perintah itu kepada Hawa, istrinya, tentang larangan memakan buah tentang pengetahuan yang baik dan jahat itu. Tuhan menggunakan larangan untuk memakan buah tentang pengetahuan dan yang baik dan jahat itu sebagai batu ujian kepada Adam dan Hawa akan penurutan mereka kepada Tuhan pencipta mereka yang mengasihi mereka dan yang dikasihi oleh Adam dan Hawa juga. Nah, itulah batu ujian penurutan kepada mereka. Untuk beberapa saat lamanya, kehidupan Adam dan Hawa itu di Taman Eden adalah suatu gambaran dari keluarga yang paling sempurna yang pernah ada di muka bumi ini. Mereka bebas menikmati segala kelimpahan yang Tuhan siapkan di Taman Eden, bahkan mereka berkuasa atas hal yang sudah Tuhan tunjukkan. Nah, yang paling indah dari kehidupan Adam dan Hawa di Taman Eden ini adalah mereka memiliki hubungan yang langsung dengan Tuhan pencipta mereka itu sendiri. Bahkan Tuhan datang mengunjungi mereka
di Taman Eden. Nah, ini boleh kita baca dalam Kejadian 3 ayat 8. Nah, kita bisa bayangkan betapa indah dan bahagianya kehidupan di Taman Eden itu antara manusia yang telah Tuhan ciptakan dengan Tuhan sendiri. Sayangnya, kehidupan yang begitu harmonis, komunikasi yang begitu luar biasa antara manusia itu dengan Tuhan tidak berlangsung kekal. Mengapa? Karena akhirnya manusia itu jatuh ke dalam penggodaan iblis tentang memakan tentang buah pengetahuan yang baik dan jahat itu. Nah, inilah kejatuhan pertama manusia. Tapi kita tidak akan membahas kejatuhan itu di episode ini, kita akan membahasnya di episode yang berikut. Nah, cuman mari kita ingat bahwa apa yang Tuhan firmankan di Taman Eden itu sudah ada yang dilanggar. Sekarang kita sampai kepada kesimpulan. Karena kita akan belajar kejatuhan nanti di episode yang berikut, kita sampai kepada kesimpulan tentang penciptaan ini. Yang pertama, bahwa Tuhan yang Alfa dan Omega, yang awal sampai yang akhir itu adalah Tuhan Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Boleh dibaca di dalam Kejadian 1 ayat 2 dan 26. Tuhan telah memberikan petunjuk tentang makanan yang baik buat manusia itu. Yang ketiga, setiap hari penciptaannya, Tuhan berfirman, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama dan seterusnya. Artinya, satu hari dimulai dari petang dan diakhiri petang berikutnya. Yang keempat, pernikahan atau keluarga adalah lembaga kudus yang Tuhan bentuk di Taman Eden antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Jadi pernikahan LGBTQ+ itu di luar rencana Tuhan. Yang kelima, Sabat bukanlah milik orang Israel dan Yahudi saja, tapi Sabat itu Tuhan buat sebagai perhentian untuk manusia yang diciptakannya. Nah, tentu tanpa kecuali, karena semua keturunan Adam dan Hawa itu adalah manusia. Demikian pembelajaran kita untuk topik penciptaan ini. Dan ayat-ayat yang berkaitan dengan ini akan disajikan dari mana saja kita mengambil ayat-ayat untuk pelajaran kita pada episode pertama. Nah, sebelum kita berpisah, mari kita berdoa dulu. Tuhan Bapa yang baik, Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang singkat tapi luar biasa dan penuh makna ini Bapa. Bapa, berilah kami hikmat ya Tuhan untuk mengerti Engkau sebagai pencipta kami. Berilah kami hikmat ya Bapa untuk mengerti akan firman-Mu ini. Beri kami roh ya Tuhan untuk menurut Engkau ya Bapa, sehingga kami layak menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segala sesuatu dalam kehidupan kerohanian kami ke dalam tuntunan Roh Kudus-Mu ya Bapa, yang Tuhan sudah janjikan Tuhan akan memberikan kepada setiap orang yang memintanya di dalam iman. Kali ini Tuhan, dengan iman kami memohon kepadamu, sertailah kami ya Bapa untuk seterusnya. Karena doa ini Bapa kami panjatkan di dalam nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin.